Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Lukman, NIM 290215097, jurusan Akuntansi Reguler Plus, mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi di dirinya dan di orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. 5 komponen kecerdasan emosi. Yang pertama ada kesadaran diri, kedua ada regulasi diri, ketiga ada keterampilan, keempat ada empati, dan kelima ada motivasi. Kecerdasan emosional rendah. Mereka harus selalu benar, mereka tidak mengetahui perasaan orang lain, mereka berperilaku tidak peka, dan mereka menyalahkan orang lain karena kesalahannya, dan memiliki keterampilan yang buruk, memiliki emosi yang meledak-ledak, dan mengubah percakapan menuju dirinya sendiri. Cara untuk meningkatkan EQ, yaitu mendengarkan, berempati, dan mencerminkan. Yang selanjutnya ada emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seorang, yaitu bersifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi hal yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini, yaitu dibarengi dengan dua aspek lainnya, yaitu adanya daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentu sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Sumber-sumber emosi. Dalam pemahamannya, ada beberapa sumber emosi. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal, yaitu kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, stres, gender, usia, dan aktivitas sosial. Fungsi-fungsi emosi. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain. Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupannya, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya perasaan kasih sayang dan cinta. Akan tetapi, emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat. Misalnya perasaan benci dan sedih. Yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dan ikut bahagia,
maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Golongan emosi. Yang pertama ada senang, yang kedua ada emosi sedih, yang ketiga ada emosi takut, dan yang keempat ada emosi marah. Karakteristik emosi, keterampilan atau kepribadian, proses epigenetik, evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. Dalam hal ini membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku. Proses bioevaluasi merupakan asal muasal dari emosi. Awalnya emosi diaktifkan dengan sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. Apabila emosi melakukan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memadukan tindakan atau kognisi. Fase dari proses neobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasikan dan memberikan informasi yang terjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengelola informasi menjadi fakta. Kecerdasan spiritual atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan menerima maka apa yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat. Alat mengukur kecerdasan intelektual. Untuk mengukur tingkat intelijensi anak, dapat digunakan tes IQ atau Intelligence Quotient. Misalnya, dari Binet Simon, quotient intelijensi diperoleh dengan membagi usia mental dengan usia kronologis, lalu diperkalikan dengan angka 100. Rumusnya IQ 100 dikali mental age atau usia mental dan chronological age atau usia sesungguhnya. Dibagi ya teman-teman. Dari hasil tes Binet-Simon dibuatkan pergolongan intelijensi sebagai berikut. Yang pertama ada jenius, lebih dari 140. Yang kedua ada gifted, lebih dari 130. Yang ketiga ada superior, lebih dari 120. Selanjutnya ada normal 90 sampai 110 dan debil ada 60 sampai 79 dan imbecil ada 40 sampai 55 dan yang terakhir ada idiot kurang dari 30. Fungsi kecerdasan spiritual atau IQ. Kecerdasan spiritual memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, dengan memiliki kecerdasan spiritual, seseorang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Yang kedua, dapat mengatasi kesedihan. Dan yang ketiga, dapat memaknai setiap masalah yang terjadi sebagai ujian yang diberikan Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual. Dalam perkembangannya, kecerdasan spiritual dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain, yang pertama ada keberhasilan seseorang dalam mengembangkan beberapa bagian dari dirinya sendiri. Yang kedua, berpendidikan atau pendidikan yang diberikan oleh keluarga sejak kecil. Dan terakhir ada lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh terhadap keadaan spiritual seseorang. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan maklumkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.